Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Jessica Ayu Marifa, mahasiswa Fakultas Hukum dari kelas C4 Hukum Pidana Internasional dengan stambuk 0402021030. Saya akan memaparkan tugas tentang kejahatan-kejahatan internasional atau tindak pidana internasional dan peranan International Criminal Court dalam penegakan hukum pidana internasional, yang diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Janggi, SHMH, selaku dosen pengampu di kelas saya. Baik, pembahasan pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana internasional berakar dari sejarah konflik yang panjang, khususnya setelah Perang Dunia Kedua yang mengungkap pelanggaran berat terhadap perjanjian internasional. Ini mendorong pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang diusulkan pada tahun 1947 oleh International Law Commission untuk menyusun hukum internasional. Masyarakat internasional melalui PBB sepakat bahwa kejahatan selama perang seperti agresi, kejahatan perang genosida, dan lainnya itu merusak tatanan global. Menurut Antonio Casey mendefinisikan hukum pidana internasional sebagai aturan yang melarang kejahatan internasional dan mengharuskan negara untuk menuntut pelakunya. Adapun permasalahan yang dibahas pada jurnal tersebut, yang pertama, apa saja bentuk kejahatan internasional atau tindak pidana internasional. Yang kedua, sejauh mana peran International Criminal Court dalam penegakan hukum pidana internasional. Langsung saja ke pembahasan, yaitu hukum internasional didefinisikan oleh berbagai ahli, salah satunya yaitu menurut Mohtar Kusumatmadja, hukum internasional atau publik adalah kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan yang melintasi batas negara, mencakup interaksi antar negara dan subjek non-negara. Adapun sumber-sumber hukum internasional yang meliputi satu perjanjian internasional treaties, kedua hukum kebiasaan internasional, ketiga prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab, keempat putusan pengadilan atau jurisprudensi, kelima karya hukum, dan keenam putusan organisasi internasional. Subjek hukum internasional tidak hanya terbatas pada negara, tetapi juga mencakup satu, negara, kedua tahta suci atau Vatikan, ketiga palang merah internasional, keempat organisasi internasional, dan kelima individu, dan keenam pemberontakan dan pihak dalam sengketa. Secara keseluruhan, hukum internasional berhubungan dengan fungsi lembaga dan organisasi internasional serta interaksinya dengan negara dan individu. Adapun juga asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum pidana nasional meliputi satu, asas legalitas atau asas ini tidak ada seseorang yang dapat dipidana berdasarkan hukum yang belum ditetapkan dan diundangkan sebelum delik tersebut dilakukan. Ini tercantum dalam KUHP berbagai negara. Dan asas kedua yaitu asas teritorial perundang-undangan pidana. Suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan kejahatan di wilayahnya, baik warga negara maupun asing. Yang ketiga yaitu ada asas ne bis in idem, yaitu seseorang tidak dapat dituntut di pengadilan atas perkara yang sama, bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia. Dan yang keempat, ini ada asas ekstradisi, yang terkadang pelaku kejahatan berada di negara lain sehingga ekstradisi diperlukan untuk menyerahkan tersangka atau terpidana kepada negara yang ingin mengadili. Ekstradisi internasional diatur dalam undang-undang masing-masing negara dan perjanjian bilateral. Sebelum membahas lebih lanjut tentang tindak pidana internasional, perlu kita pahami definisinya. Tindak pidana internasional adalah tindakan yang diakui secara universal sebagai kejahatan dan dianggap sebagai masalah serius yang menjadi perhatian internasional. Dan menurut putusan peradilan dalam kasus Hestages, tindak pidana internasional tidak dapat dibiarkan dalam yurisdiksi eksklusif satu negara, melainkan dapat tunduk pada yurisdiksi semua negara. Adapun persyaratan tindak pidana internasional adalah satu, memiliki unsur internasional,
Kedua, memiliki unsur transnasional. Ketiga, memiliki unsur keharusan. Dan ada juga jenis-jenis tindak pidana internasional dapat kita bedakan berdasarkan perkembangan dan asal-usulnya. Yang pertama yaitu satu, tindak pidana internasional dari kebiasaan, yaitu berasal dari praktik hukum internasional yang telah berkembang. Kedua, tindak pidana internasional dari konvensi internasional berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional yang ditetapkan oleh negara-negara. Ketiga, tindak pidana internasional dari konvensi hak asasi manusia, lahir dari sejarah perkembangan konvensi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu peranan International Criminal Court dalam penegakan hukum pidana internasional. Kedudukan Mahkamah Pidana Internasional dalam kaitannya dengan PBB adalah bahwa International Criminal Court tidak berada di bawah PBB, meskipun pembentukannya diprakarsai oleh PBB melalui Majelis Umum dan peran Komisi Hukum Internasional. International Criminal Court memiliki posisi yang setara dengan PBB, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Statuta Roma tahun 1998, sehingga dapat dianggap sebagai entitas independen di luar sistem PBB. Terdapat yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang mencakup beberapa jenis kewenangan dalam mengadili tindak pidana internasional. Sebagai berikut, yaitu satu, yurisdiksi personal atau International Criminal Court berwenang mengadili individu pelaku kejahatan internasional, bukan negara. Yang kedua yaitu yurisdiksi teritorial. International Criminal Court memiliki kewenangan berdasarkan lokasi kejahatan. Dan yurisdiksi ini berlaku di negara-negara peserta Statuta Roma, tapi tidak di negara yang tidak meratifikasi Statuta. Yang ketiga itu yurisdiksi temporal. International Criminal Court hanya dapat mengadili kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma berlaku sesuai asas non-retroaktif. Yang keempat yaitu yurisdiksi kriminal. International Criminal Court mengadili jenis kejahatan tertentu, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dengan demikian, yurisdiksi International Criminal Court meliputi aspek personal, teritorial, temporal, dan kriminal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Statuta Roma. Pada pembahasan jurnal yang tadi dapat kita simpulkan dua permasalahan utama, yaitu bentuk kejahatan internasional dan peranan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dalam menangani tindak pidana tersebut. Dan tindak pidana internasional adalah tindakan yang diakui secara universal sebagai pelanggaran serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, tunduk pada yurisdiksi universal. Adapun ciri-ciri tindak pidana internasional meliputi pengakuan eksplisit sebagai tindak pidana, kewajiban untuk melarang dan menuntut, serta hak untuk memidana dan mengekstradisi. Dan selain itu, terdapat kewajiban untuk bekerja sama dalam penuntutan dan pemidanaan, serta mendukung pengadilan internasional. Dengan demikian, ICC berperan penting dalam penegakan hukum pidana internasional. Demikian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.